Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anip Widodo Siontono dengan NIM D1A023024 kelompok 4C, asisten Hasan. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas pos-tes praktikum mikrobiologi 2024. Acara yang saya akan bahas yaitu media sterilisasi dan inokulasi. Yang pertama adalah media. Pengertian dari media adalah suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi yang digunakan oleh mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang biak pada media tersebut. Fungsi media ada dua, yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kuantitatif yaitu untuk isolasi dan identifikasi mikroorganisme, contohnya pada PDA dan MRSA. Secara kuantitatif yaitu untuk memperbanyak dan perhitungan jumlah mikroorganisme, contohnya pada NA dan PCA. Selanjutnya ada syarat media. Yang pertama, media harus mengandung nutrien yang mudah digunakan mikroba. Kedua, memiliki pH yang sesuai untuk pertumbuhan mikroba. Ketiga, media tidak mengandung komponen untuk menghambat pertumbuhan mikroba. 4. Media steril, tidak kontaminan. Kelima, temperatur. Umumnya bakteri patogen membutuhkan suhu 37 derajat Celcius. Macam dan fungsi nutrien dalam media yaitu air sebagai sumber oksigen dan pelarut nutrien. Kedua, ada pepton, sumber N-organik. 3, ada garam mineral, penyusun sel. 4, karbon, sumber karbon, atom sumber C. 5, agar gelatin, bahan pemadat pada media padat. Yang keenam ada dextrose, yaitu sumber energi. Faktor-faktor keberhasilan media yang pertama adalah pH. Mikroba dapat bertumbuh pada pH netral yaitu 4,6 sampai 7. Yang kedua ada suhu, faktor lingkungan. Yang ketiga ada nutrien. Bakteri membutuhkan nutrien untuk pertumbuhannya. Yang keempat ada oksigen. Bakteri mempunyai kebutuhan oksigen yang berbeda-beda. 5, ada kualitas media. Media X, maka pertumbuhan bakteri akan gagal. 6, ada steril. Apabila dalam keadaan tidak steril, maka pertumbuhannya akan terganggu. Yang ketujuh adalah komposisi bahan, pengaruh fungsi media. Yang selanjutnya yaitu sterilisasi. Pengertian dari sterilisasi adalah pembasmian mikroorganisme pada alat bahan media atau yang lainnya dalam bentuk vegetatif maupun spora. Tujuan dari sterilisasi yaitu mematikan mikroorganisme patogen dalam alat dan bahan. Yang kedua, untuk mempertahankan kondisi aseptis pada alat dan bahan. Tahap sterilisasi dengan autoklaf. Yang pertama, siapkan alat yang digunakan. 2, alat dibungkus dengan kertas. 3, alat dimasukkan ke dalam autoklaf. 4, sterilisasi dengan tekanan 2 atm, suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya ada jenis-jenis sterilisasi. Yang ada 3 jenis sterilisasi secara fisik, mekanik, dan kimiawi. Yang secara fisik terdapat 2, yaitu sterilisasi kering dan sterilisasi basah. Yang mekanik yaitu filter atau saringan. Yang kimiawi yaitu menggunakan alkohol 70% dan menggunakan disinfektan. Mekanisme sterilisasi yang pertama adalah autoklaf, pemanasan rantai dengan tunggal DNA rusak uap air masuk ke dalam sel mikroba mati. Yang kedua menggunakan oven, yaitu pemanasan dehidrasi energi habis mikroba mati. Yang ketiga alkohol 70%, penyemprotan denaturasi protein dan membran lemak. Proses penting dalam sel terhambat mikroba dan mati.
Faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme sterilisasi yaitu jenis pemanasan, kedua ada suhu dan lama pemanasan, ketiga jumlah sel mikroorganisme yang ada, yang keempat adalah keberadaan spora pada mikroorganisme, yang kelima jumlah alat dan bahan yang digunakan, yang enam adalah jenis bahan yang mengandung mikroorganisme. Selanjutnya ada inokulasi. Pengertian dari inokulasi adalah proses pemindahan mikroba atau bakteri dari media yang lama ke dalam media yang baru dengan tingkat ketelitian yang tinggi dalam kondisi yang aseptis. Tujuan dari inokulasi adalah untuk memindahbiakan mikroba dan media yang lama ke yang baru. Yang kedua, untuk mengembangbiakan inokulum media yang baru secara steril. Pengenceran, penambahan sejumlah pelarut dalam suatu senyawa pekat. Tujuan dari pengenceran adalah mengurangi kepadatan mikroba, mempermudah perhitungan mikroba. Metode inokulasi ada 4, yaitu ada strict paired, penggesekan atau goresan, dengan cara menggoreskan sampel mikroba dengan cara membuat goresan dengan cawan menggunakan jarum yang sudah dipanaskan. Yang kedua ada pour plate, yaitu penuangan, dengan cara campuran mikroba dengan media yang masih hangat dengan suhu 40 derajat Celcius kemudian didinginkan kembali. Yang ketiga adalah spread plate, yaitu sebar, dengan cara menginokulasi kultur mikroba secara peluasan atau sebaran di permukaan media agar memadat. Yang keempat ada swab, yaitu ulas, menggunakan cotton bud seperti yang dibahas Aquades. Yang dibasahi Aquades, contoh cotton bud diusap pada permukaan sampel dengan luas tertentu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.